Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami, anak-anak sekolah minggu kami, sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tadi kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan suara-Mu yang berbicara melalui firman-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Walaupun saat ini kami masih mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, baik kepada anak-anak kami yang ada di rumah, juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu Kau curahkan, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam tangan-Mu kami serahkan waktu kami pada pagi hari ini, dan mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11. Kakak akan membacanya. Kalian juga buka Alkitabnya di rumah. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian isi firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, jemaat yang ada di kota Korintus banyak yang tidak percaya berita tentang kebangkitan Allah. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Mereka mengatakan juga bahwa Kristus itu bukan bangkit, tapi mayatnya diambil oleh orang lain. Nah, melihat ini, Rasul Paulus yang dulu sebelum dia diangkat menjadi rasul, yang bernama Saulus, tapi setelah dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dia tidak senang melihat orang-orang di Korintus
menganggap kalau berita kebangkitan Kristus itu adalah bohong, atau yang sekarang dinamakan hoax. Karena Rasul Paulus ingin supaya semua orang percaya, karena memang benar kebangkitan Kristus itu adalah nyata. Sebenarnya jauh sebelum Tuhan Yesus disalibkan, firman Tuhan mengatakan di Perjanjian Lama juga ada bahwa Anak Allah akan mati dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yesus yang disalibkan itu untuk menebus dosa-dosa kita yang banyak. Nah, kalau bukan karena kematian Yesus, maka kita akan menanggung dosa kita sendiri. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah ada dalam firman Tuhan. Nah, itulah yang ingin ditegaskan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, agar mereka percaya. Mereka sudah membaca firman Tuhan, mereka sudah sering beribadah, tetapi ternyata kepercayaan mereka itu tidak tetap, tidak selama-lamanya. Kehidupan di kota Korintus yang maju, yang disebut sebagai kota metropolitan, perkembangan kotanya yang begitu pesat, membuat iman dan percaya jemaat yang ada di Korintus ini pun cepat berubah. Walaupun mereka sering bersekutu, walaupun mereka sering beribadah, walaupun mereka sering membaca firman Tuhan, ternyata iman percaya mereka itu tidak tetap. Mereka bisa berubah-ubah. Mereka menganggap kalau firman Tuhan ini banyak yang tidak benar. Nah, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di kota Korintus bahwa ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus menampakkan diri ke beberapa orang pada waktu itu. Ya, kalau kita baca di ayat yang kelima, bahwa ia menampakkan diri yang pertama kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Itulah pertama Yesus menampakkan diri. Kemudian Yesus menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan kemudian ayat yang ke-7, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, semuanya ini ia menampakkan diri juga kepadaku, yaitu kepada Paulus. Nah, banyaknya orang-orang yang melihat bahwa Yesus itu sudah bangkit, mereka inilah yang menjadi saksi bahwa berita itu bukan bohong. Mereka yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu ada di depan mereka. Yesus yang sudah bangkit ada di depan mereka. Mereka inilah yang menjadi saksi dan patut dipercayai. Saksi itu tugasnya adalah memberitakan kebenaran. Seorang saksi yang melihat sendiri kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Saksi harus menceritakan peristiwa itu dengan sebenar-benarnya, supaya orang bisa percaya. Nah, saksi yang dituliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ini, itulah yang ingin diberitakan kepada Paulus, kepada jemaat yang ada di Korintus, agar mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kebangkitan Yesus itu membawa keselamatan bagi diri kita. Nah, sekarang adik-adik, kita sekarang tidak bisa melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ya, secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Tapi apakah adik-adik percaya kalau Yesus itu benar-benar bangkit? Ada yang bilang tidak percaya? Ya, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, ya, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, kita juga mengakui, kakak juga mengakui bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Karena kalau tidak bangkit Tuhan Yesus, maka kita tidak akan selamat. Kita tidak akan ada sampai saat ini. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itulah yang membuat kita ada hingga sampai saat ini. Karena hidup kita ini penuh dengan dosa, diri kita ini penuh dengan dosa. Seharusnya kitalah yang harus dihukum mati.
Karena upah dosa adalah maut, ya. Dosa yang begitu besarnya kita lakukan di dalam hidup kita, seharusnya kita yang dihukum. Tapi sampai saat ini kita bisa hidup dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena dosa-dosa kita itu sudah ditanggungkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Nah, anak-anak sekolah minggu semua yang ada di rumah, semua anak-anak sekolah minggu harus percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bagaimana kerja kerasnya Rasul Paulus mau menceritakan kepada jemaat yang ada di kota Korintus, agar semua orang percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, sekarang Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kakak atau kalian anak-anak sekolah minggu juga harus bersaksi kepada orang bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, mungkin kalian bertanya, kami sebagai anak sekolah minggu, bagaimana menjadi saksi? Mengatakan kepada orang bahwa benar-benar Yesus itu sudah bangkit. Kan kami tidak bisa berkhotbah, tidak seperti guru sekolah minggu, tidak seperti pendeta, tidak seperti majelis. Iya, memang tidak. Kalian tidak perlu menceritakan tentang kebangkitan Kristus itu dengan berkhotbah. Tetapi kalian bisa menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu melalui kehidupan kalian semua. Kalian harus bisa menunjukkan kepada orang banyak bahwa kalian itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, ya. Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi anak-anaknya, yang menyelamatkan anak-anak sekolah minggu dari dosa. Nah, kalian juga harus bisa menyampaikan berita itu kepada orang banyak. Caranya, berperilakulah yang baik, mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Nah, itulah yang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu adalah orang yang percaya dan kita itu mau bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu membawa keselamatan bagi diri kita. Kita bisa hidup hingga sampai sekarang. Kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang tidak habis-habisnya. Kita bisa merasakan kasih sayang dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita, dan kemudian kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah cara yang sangat sederhana yang bisa kalian tunjukkan kepada orang lain untuk bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Walaupun hidup kita penuh dengan dosa, ya, setiap orang tidak ada yang luput dari dosa. Kakak aja juga tahu kalau kakak juga manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan setiap hari tanpa kakak sadari, kakak juga berbuat salah, berbuat dosa. Tetapi kakak bangga, kakak punya Allah, kakak punya Tuhan Yesus yang baik. Walaupun kita sering melakukan kesalahan, tapi Dia mau mengampuni dan menyucikan kita dari dosa dan kesalahan kita. Nah, kemudian kita harus setiap hari belajar. Belajar itu dengan membaca firman Tuhan. Belajar membaca firman Tuhan, kita belajar bagaimana kita harus hidup setiap hari. Apa yang harus kita lakukan setiap hari. Apa yang harus kita perbuat setiap hari. Dari sini kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan perintahkan yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi anak-anak sekolah minggu untuk bersaksi, rajin-rajin baca Alkitab, biar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dalam hidup yang kalian jalani hari lepas hari. Anak-anak sekolah minggu juga selain berbuat baik, mengasihi musuh, kemudian jangan menyakiti hati orang lain, jangan berbuat jahat kepada orang lain, harus rajin beribadah, kemudian rajin baca Alkitab, dan yang tidak ketinggalan juga anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Kita tidak bisa mampu untuk melakukan semuanya itu, kita tidak bisa bersaksi kalau kita tidak berdoa. Karena kekuatan kita itu letaknya di dalam doa kita. Semakin banyak yang ingin kita saksikan kepada orang lain, semakin banyaklah kita harus berdoa. Ya. Jadi orang yang sering berdoa, itu kekuatannya luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya.
Jadi kalau kalian mau bersaksi, mau menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus melalui perbuatan kalian atau melalui tingkah laku, melalui cara kalian hidup, cara kalian belajar, cara kalian berkata-kata, harus tetap berdoa. Ya, Tuhan Yesus menginginkan supaya semua anak-anak sekolah minggu harus punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa itu kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Jadi anak-anak sekolah minggu, Rasul Paulus menginginkan agar anak-anak sekolah minggu, walaupun kalian masih kecil, tapi kalian harus bisa bersaksi bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Karena kita sudah mendapatkan keselamatan yang kita terima sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita masih ibadah di rumah, ya. Kakak juga tidak tahu kapan ini selesai. Dan pemerintah juga masih menganjurkan kepada kita untuk tetap berada di rumah. Jangan lupa cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan kalau tidak perlu jangan keluar dari rumah. Nah, itu yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita juga harus patuh apa yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita. Kita harus menuruti semua apa yang dianjurkan pemerintah. Nah, kalau kita ingin ini cepat berlalu, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Ya, jadi sebagaimana Paulus mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya berani bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Nah, dengan kondisi kita saat ini harus berada di rumah, kita juga bersaksi. Bersaksinya kita sabar menjalani masa-masa saat ini, ya. Dengan kita sabar, dengan kita tetap melakukan apa yang pemerintah anjurkan kepada kita, itu sudah menunjukkan bahwa kita itu bersaksi. Kita bersaksi sebagai anak-anak Tuhan, kita bersaksi bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, maka kita harus turut apa yang dianjurkan pemerintah, mengikuti semuanya, mematuhi semuanya, tetap harus ada di rumah, tetap cuci tangan, dan tetap pakai masker kalau keluar rumah. Dan yang paling penting, semua anak-anak sekolah minggu harus berdoa di rumah. Kita tetap berdoa supaya masa wabah corona ini cepat berlalu, ya, supaya kita bisa kembali berkumpul dan bisa beribadah seperti kemarin, seperti sebelumnya bersama-sama kita beribadah di gereja. Jadi ini firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada kalian semua. Selamat bersaksi, menjadi pengikut Kristus, dan tetap jangan lupa untuk berdoa. Amin. Nah, kakak akan kasih tugas kepada kalian hari ini. Tugasnya, nanti kalian tulis dalam satu kertas. Ya, kalian tulis dalam satu kertas. Di dalam satu kertas, ya. Nah, pertanyaannya, kepada siapakah Yesus menampakkan diri setelah bangkit? Kepada siapakah? Ya, jadi kalau dari 1 Korintus 15 ayat 5, 6, 7, dan 8, di situ ada beberapa orang yang melihat dan yang melihat dan menjadi saksi kebangkitan Kristus itu. Jadi yang pertama kepada si ini, yang kedua kepada si ini, yang ketiga kepada si ini. Jadi urutkan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian tulis dalam satu kertas, nanti kalian pegang, foto, kirimkan nanti di grup, ya, di grup orang tua sekolah minggu, atau boleh juga di japri kepada kakak, ya. Nah, kakak berharap kalau mengikuti ibadah, berpakaian yang rapi, ya, jangan pakaian di rumah. Jadi beribadah di rumah itu hanya tempatnya aja tidak di KPS Klender, cuman di rumah. Tapi tetap kita harus berpakaian sebagaimana kita berpakaian beribadah di gereja. Jadi pakaian yang rapi, ya mungkin kalau pakai sepatu nggak usah, tapi baju yang rapi ya adik-adik, ya, anak-anak semua yang di rumah. Nah, kalian foto dengan hasil dari aktivitas hari ini, nanti kirim kepada kakak. Jadi
Nah, ini yang bisa kakak sampaikan kepada anak sekolah minggu. Nah, ayat hafalan kita hari ini bentar ya. Ayat hafalannya Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi nanti ayat hafalannya divideokan, kemudian beserta dengan tugas tadi yang kakak suruh, kepada siapakah Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Nah itu nanti difoto dan ayat hafalannya divideokan ya adik-adik ya. Nanti kirim kepada kakak. Oke, selamat hari Minggu. Kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga. Kami datang ke hadapan-Mu kembali mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Mengasihi dan melindungi kami. Menjaga dan memelihara kami Tuhan. Kami sehat-sehat pada pagi hari ini Tuhan. Dan boleh datang ke hadapan-Mu, boleh datang kepadamu melalui persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan pujian kami. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi hati dan suara kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun masa-masa seperti ini, Tuhan masih izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati dan mengurapi anak-anak sekolah minggu kami semua yang berada di rumah, agar mereka mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan, dan bisa melakukannya di dalam hidup mereka setiap hari. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami, untuk menjadi saksi-Mu, Bapa. Mereka berani bersaksi tentang kebenaran-Mu. Mereka berani bersaksi bahwa Engkau benar-benar bangkit, Tuhan. Dan kebangkitan-Mu itulah yang membawa keselamatan bagi dunia ini. Tuhan Yesus berkati dan jaga anak-anak kami. Dan saat ini mereka masih belum bisa kemana-mana. Kami belum bisa kemana-mana, Tuhan. Kami harus berada di rumah, Bapak. Aktivitas kami setiap hari hanya di rumah. Tapi biarlah Tuhan, di masa-masa seperti ini, kami tetap bersyukur dan bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hingga sampai saat ini, anak-anak sekolah minggu kami semuanya sehat-sehat. Dan bisa beraktivitas semua di rumah. Baik belajar, baik bermain, dan melakukan apapun itu Bapa di dalam rumah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak kami semuanya Bapa. Dan semua juga guru-guru sekolah minggu. Semua juga orang tua. Agar semuanya tetap dalam lindungan Tuhan. Dan kami boleh sabar Tuhan. Menjalani, menghadapi semua yang Tuhan izinkan terjadi ini. Dan tetap berpengharapan kepadamu, supaya ini semuanya boleh cepat berlalu. Agar kami boleh beraktivitas dengan normal kembali, seperti biasanya. Kembali ke sekolah anak-anak kami. Kembali belajar anak-anak kami Tuhan. Dan kembali ke sekolah minggu juga, untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan jika ada anak-anak kami yang dalam keadaan sakit. Berikan semangat kepada anak-anak kami Tuhan. Dan berikan mereka selalu hati yang gembira dan selalu mengucap syukur kepadamu. Berkati kami juga guru-guru sekolah minggu. Supaya kami juga tetap bisa setia untuk melayani Tuhan. Memberikan hidup kami Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu. Menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan hari ini Bapa. Dan biarlah minggu depan kami boleh berjumpa kembali dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan di atas segalanya ampunkan dosa dan kesalahan kami. Agar doa ini Tuhan boleh sampai kepadamu. Ingat doa kami, Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani Hanami Haganu. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sing boy dalam konami salangkah natorsa. Dobham Hasomanami torang age huja. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk, adik-adik siapkan dulu persembahannya ya. Ya, sudah siap? Yuk, kalau sudah siap, kita angkat persembahannya. Kita katakan, apa yang kau pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan juga menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat persembahan ini Tuhan, walaupun sedikit ya Bapa, tapi kami mengucap syukur Tuhan akan memberkatinya. Berkati Tuhan orang tua kami yang sudah bekerja, yang sudah mengusahakan segala sesuatu dengan baik buat keluarga kami bisa terpenuhi kebutuhannya. Ya Bapa, di masa sulit ini kami menaruh harap hanya kepadamu. Inilah Tuhan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati, dipakailah menjadi dupa yang harum. Terima kasih juga Tuhan buat ibadah yang singkat ini. Biarlah Tuhan kami akan segera berkumpul di sekolah minggu GKPS Klender, karena kami saling rindu. Dan tapi di atas semuanya itu Tuhan, kami sadar Tuhanlah yang akan bekerja di dalam negara kami. Berkati negara kami Tuhan, agar Bapak Presiden dan segenap jajarannya Tuhan bisa bekerja dengan baik. Inilah Tuhan ibadah kami, ibadah yang sudah selesai, dan biarlah hidup kami selama seminggu ini tetap Tuhan pelihara. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada urunami, aset orang ganu, semboy dalam konami, salahkan atosa, dok hama somanami, torang kagre puja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali ya. Tuhan Yesus berkati. God bless.